Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita belajar fikih tentang tata cara sholat di kendaraan. Bagaimanakah tata cara sholat di kendaraan? Silahkan disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Mari sama-sama kita buka halaman 127, pelajaran ke-10, tata cara sholat di kendaraan. Pernahkah kamu melakukan perjalanan keluar kota dan menggunakan transportasi umum atau kendaraan, misalkan bus? Ketika azan zuhur berkumandang, bus tidak berhenti, melainkan terus melaju. Apa yang akan kamu lakukan dalam keadaan seperti itu? Sementara waktu sholat sudah tiba. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat fardu 5 waktu wajib dikerjakan oleh setiap muslim dalam keadaan apapun, meskipun bus tersebut tidak bisa berhenti. Namun kita tetap wajib melaksanakan sholat karena waktu sholat sudah tiba. Termasuk ketika sedang di dalam safar. Safar itu adalah melakukan perjalanan jauh. Di sini kalian perlu garis bawahi, safar adalah melakukan perjalanan jauh. Ketika sedang dalam safar, keluar kota misalnya, terkadang kita menjumpai kondisi yang sifatnya darurat, yaitu kita tidak mungkin turun dari kendaraan untuk sholat di masjid. Kenapa kita tidak bisa turun dari kendaraan? Karena itu berbahaya. Kita dapat jatuh, terpleset, dan celaka ketika turun dari kendaraan sementara kendaraan itu melaju dengan cepat dan kencang. Karena keadaan tidak memungkinkan, maka kita berada di posisi yang sangat darurat untuk melakukan kewajiban kita, yaitu sholat. Maka sholat di kendaraan. Untuk sholat di masjid kita tidak bisa. Sementara kendaraan tersebut lewat hutan yang lebat atau di tengah lautan ketika berpergian menggunakan kapal laut, atau di langit ketika berpergian menggunakan pesawat. Tidak mungkin turun dari pesawat, bisa jatuh kita. Atau kalau ketika kita bepergian jauh menggunakan kapal laut, kita akan bisa tenggelam di laut, dimakan ikan teri nanti. Hati-hati, bahaya itu. Karena berbahaya dan sangat darurat posisinya, kita tidak mungkin turun dari kendaraan kita, baik kapal laut dan pesawat. Bahkan bus sekalipun jika tidak dapat berhenti, maka kita boleh melaksanakan sholat di kendaraan. Karena ketika kita turun dari kendaraan itu sangat berbahaya, atau memaksa turun dari kendaraan itu sangat berbahaya. Dan kendaraan tidak dapat berhenti kecuali sudah sesuai dengan jadwal pemberhentian kendaraan tersebut. Maka di kondisi ini kita dalam keadaan darurat untuk melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu. Sebelum sholat harus tetap bersuci, baik dengan berwudu atau bertayamum. Jika kita tidak mungkin untuk berwudu di dalam kendaraan, maka kita bertayamum. Contohnya kita berpergian dengan menggunakan bus. Kita tidak mungkin berwudu karena di bus mungkin tidak ada airnya, atau tempatnya tidak suci, atau airnya di tempat yang tidak suci. Kita kesulitan untuk berwudu. Nah, kita boleh menggunakan debu untuk tayamum. Cara mengerjakan sholat di atas kendaraan disesuaikan dengan keadaan. Apabila tidak memungkinkan sambil berdiri, sholat dikerjakan sambil duduk. Baik yang bersila, tawaruk, atau sambil duduk di kursi, boleh untuk melakukan sholat. Posisi duduk di kendaraan boleh untuk melakukan sholat. Melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi tentu membuat kita lebih leluasa
Maksudnya di sini leluasa itu kita bebas berhenti kapanpun dan turun dari kendaraan pribadi kita, kendaraan milik kita sendiri untuk sejenak sholat di masjid. Kita bisa lebih dahulu untuk sholat di tempat yang bersih. Apalagi jika di tengah perjalanan kita menemukan masjid, tentu lebih baik singgah di masjid untuk sholat. Itu kalau kendaraan pribadi atau milik kita sendiri. Namun, kalau kendaraan yang kita gunakan adalah kendaraan umum, maka kendaraan tersebut tidak bisa kita berhentikan sendiri karena yang menggunakan kendaraan umum adalah banyak orang. Maka dari itu, kondisi tersebut adalah kondisi darurat bagi kita karena kendaraan tidak bisa berhenti dengan keinginan kita. Di sini kita dapat ambil pelajaran yang harus kita pahami. 1. Kedudukan sholat sangat penting bagi seorang muslim. Karenanya dalam keadaan apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Boleh sholat di atas kendaraan. Ketika sedang safar, sholat di atas kendaraan boleh dilakukan sambil duduk. Dan tetap harus dalam keadaan telah bersuci. Sedarurat apapun sholat kita, bagaimanapun keadaannya, kita wajib untuk sholat. Namun sebelum sholat, wajib bersuci terlebih dahulu. Baik berwudu atau bertayamum. Jika tidak bisa berwudu, maka hendaknya kita bertayamum. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana tata cara sholat di dalam kendaraan. Bagaimana keadaan yang darurat sehingga kita diharuskan untuk sholat di kendaraan. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat kita amalkan ketika kita berpergian jauh. Semisal mudik, pulang kampung, dan lain sebagainya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini di halaman 129 ada latihan soal. Silahkan dikerjakan sampai selesai soalnya. Jangan lupa besok hari Kamis ada ulangan harian pelajaran bahasa Arab. Dipersiapkan besok ulangan harian bahasa Arab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.